Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memulai bisnis asuransi oleh para pebisnis asuransi atau how to start new agent. Selamat bergabung ya para sahabat insurance planner, para pebisnis asuransi. Di sini kami akan sampaikan beberapa aktivitas yang wajib dan perlu dilakukan seorang agen asuransi di 30 hari pertama setelah dia bergabung. Tujuannya tentu saja untuk melatih habit dan kebiasaan yang baru dengan penuh kedisiplinan sehingga apa yang dilakukan efektif dan dapat memetik hasil dalam 30 hari pertama. Sebelum saya menjelaskan step by step aktivitas apa yang perlu dilakukan oleh seorang agen asuransi di 30 hari pertama, perkenankan saya untuk menjelaskan beberapa hal yang paling penting di bisnis ini. Yang pertama adalah mindset seorang pebisnis asuransi. Latar belakang seseorang sebelum bergabung di bisnis asuransi tentu saja berbeda-beda. Ada yang sebelumnya menjadi karyawan, seorang staff, ataupun supervisor, manajer, atau bahkan direktur di suatu perusahaan. Ada yang sebelumnya adalah dosen, guru, atau bahkan dokter, atau seorang pemilik bisnis, atau bahkan ibu rumah tangga. Setiap orang latar belakangnya berbeda-beda. Apa yang dilakukan di pekerjaan sebelumnya tentu saja sangat berbeda dengan apa yang akan dilakukan di bisnis asuransi. Oleh karena itu, kita perlu mempunyai mindset yang benar dan misi yang benar di bisnis ini sehingga teman-teman bisa sukses. Seorang pebisnis tentu saja tugasnya setiap hari adalah buka toko, misalnya buka Starbucks, buka apotik, atau mengumpulkan omset. Bedanya kalau dia buka toko tradisional ataupun dia buka kafe misalnya Starbucks, dia tinggal menunggu pelanggan datang. Kalau di bisnis asuransi, pelanggan tidak pernah datang sendiri. Ini yang perlu dicatat. Sehingga seorang insurance planner, seorang pebisnis asuransi di awal ketika dia bergabung, dia harus dan wajib untuk mendatangi, untuk mengedukasi sebanyak mungkin orang. Tugasnya simpel saja, hanya sharing informasi, edukasi minimum 3-5 orang setiap hari, baik melalui telepon, WhatsApp, video call, lewat Zoom, ataupun bertemu langsung. Di dunia asuransi, tugas kita adalah melayani orang sebaik mungkin dan sebanyak mungkin orang, maka rezeki akan datang daripadanya. Sebelum bergabung di sini, tentu saja teman-teman punya kapasitas, punya pengalaman di pekerjaan sebelumnya. Ada beberapa poin-poin yang bisa dibawa di dalam bisnis ini. Tapi tentu saja karena bisnis asuransi adalah bisnis yang unik, teman-teman perlu untuk mengosongkan gelas, merendahkan hati untuk belajar segala sesuatu dari awal dan mau untuk mendisiplinkan diri sendiri melakukan setiap tahapan setiap hari. Itu kunci sukses seseorang berhasil di bisnis asuransi. Setelah kita punya mindset yang benar bahwa di bisnis ini yang kita lakukan adalah melayani orang sebaik mungkin dan sebanyak mungkin orang, kita perlu untuk terus mengedukasi orang, jangan tunggu bola tapi harus jemput bola. Setiap hari kita perlu untuk melakukan aktivitas, buka toko, kumpulkan omset. Kita akan masuk ke dalam mengapa harus dilakukan semuanya itu. Apa misi di balik segala sesuatu yang kita lakukan?
Mengapa sih seseorang atau seorang agen asuransi, seorang pebisnis asuransi perlu untuk mengedukasi seseorang atau sebuah keluarga mengenai pentingnya punya proteksi income? Tentu saja hal ini dilakukan karena dia punya misi mulia untuk menolong seseorang atau menolong sebuah keluarga untuk mencegah kebangkrutan ekonomi keluarga tersebut karena adanya resiko penyakit ataupun kematian. Ketika setiap hari di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita tetapkan bahwa hari ini tugas saya adalah menyampaikan misi mulia untuk mengedukasi orang, saya yakin teman-teman tidak pernah akan patah semangat untuk menjalankan bisnis ini. Ketika kita udah punya mindset yang benar dan kita tahu bahwa misi kita mulia, kita bisa mulai untuk melakukan aktivitas. Apa saja sih yang perlu dimiliki oleh seorang agen baru, bahkan sampai seorang agen senior seperti saya tetap memiliki yang namanya buku agenda untuk jadwal rutin. Kenapa? Karena otak kita ini tidak mampu mengingat semuanya. Kita harus menuliskan atau kita harus membaca setiap hari siapa orang yang mau kita kontak hari itu dan bagaimana progresnya. Harus dicatat ya teman-teman ya. Maka milikilah buku atau agenda untuk jadwal rutin ataupun list nama yang teman-teman miliki. Begitu teman-teman memasuki bisnis ini ya, sama seperti pekerjaan sebelumnya pasti ya, ketika kita bangun pagi ya, kita persiapkan diri dengan baik, kita berpakaian profesional walaupun kerja dari rumah, dari handphone saja. Kita perlu disiplinkan diri sendiri, tetapkan jam yang sama setiap pagi untuk mulai beraktivitas. Misalnya ketika bangun, olahraga, kemudian teman-teman bisa melakukan berdoa atau apapun itu, menyiapkan sarapan keluarga dan sebagainya. Teman-teman bisa tetapkan jadwal bahwa jam 9 saya sudah rapi, profesional, saya siap untuk mengedukasi, untuk melayani orang lain. Sebelum mulai menelpon atau menghubungi nasabah, ya, teman-teman perlu katakan setiap hari kalimat ini di depan cermin sambil tersenyum dan muka wajah penuh semangat. Terima kasih Tuhan, saya diizinkan untuk melayani dan mengedukasi orang lain lewat bisnis asuransi. Tugas saya adalah mengedukasi dengan baik dan profesional tentang pentingnya sebuah proteksi bagi seseorang ataupun sebuah keluarga sehingga mereka tidak mengalami kebangkrutan ekonomi. Saya percaya Tuhan akan pertemukan saya dengan orang-orang yang Tuhan pilihkan untuk saya layani dan jalan rezeki dari Tuhan untuk saya. Saya tidak akan kecewa jika belum berhasil. Tugas saya hari ini adalah mengedukasi orang. Teman-teman, lakukan ini setiap hari. Setelah Anda bangun, bersiap-siap dan mulai pekerjaan ini, Anda berdoa dan lakukan ini di depan cermin sebagai self-reminder kepada teman-teman semua sehingga teman-teman saat melakukan semua aktivitas hari itu teman-teman diberkati oleh Tuhan. Ya, teman-teman tahu bahwa teman-teman sedang menjalankan sebuah misi mulia. Sehingga apapun hasilnya, teman-teman tetap setia untuk setiap proses. Setelah itu, ya teman-teman untuk di awal, teman-teman perlu mempunyai list daftar nama. Nanti di video berikutnya saya akan share ke teman-teman bagaimana cara membuat daftar nama dan juga untuk monitoring aktivitas teman-teman. Jadi ketika memulai bisnis ini, teman-teman perlu untuk mempunyai satu buku tulis baru ya, untuk menulis ya semua aktivitas teman-teman untuk list nama. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai file di Excel juga boleh ya. Yang pasti teman-teman harus wajib ditulis ya. Teman-teman tidak pernah bisa mengandalkan pikiran sendiri. Kenapa?
Kalau teman-teman tidak punya patokan, ya istilahnya ini bahan dasarnya gitu loh teman-teman ya. Bahan dasarnya itu adalah teman-teman punya list nama orang-orang untuk di follow up, untuk diedukasi. Dan kita perlu tahu setiap saat udah sampai mana progresnya. Kalau teman-teman tidak punya catatan, saya yakin pasti gagal. Ya, jadi agen-agen yang sukses pasti mempunyai satu buku tulis ya yang baru untuk dia menulis semua aktivitasnya, list nama dimiliki. Kalaupun dia tidak mau pakai buku seperti itu, dia mau pakai folder sendiri ya di dalam komputer teman-teman, ya dalam laptop ya. Itu yang pertama dulu. Nah, setelah itu ya teman-teman buka handphonenya ya. Di handphone itu kan ada kontak name ya. Teman-teman pindahkan semua kontak name yang ada di handphone ya ataupun yang ada di IG ataupun di media sosial, itu semuanya pindahkan saja tanpa dipilah-pilih ya. Tuliskan aja semuanya ya, mulai dari huruf A, huruf B. Nanti saya akan ajarkan ke teman-teman bagaimana menulisnya ya. Selain nama, nomor telepon ya, dia tinggal di kota mana, dan kemudian kira-kira pekerjaannya apa, serta hubungannya dengan teman-teman apa. Apakah saudara, kakak, adik, sepupu, teman kantor, teman les anak, ya, ataupun klien, ataupun pasien di rumah sakit dan sebagainya. Nah, kita juga bisa ya teman-teman untuk punya list permainan nama ya. Teman-teman yang baru kita bisa coba lakukan hal ini. Ya, nanti kita akan bantu di grup coaching ya. Caranya adalah setiap hari teman-teman siapin 5 nama dan kontak 5 nama tersebut. Nah, kalau teman-teman tiap hari bisa punya 5 nama dan kontak ke 5 nama tersebut, dalam 1 minggu ya akan terima 50.000. Tapi jika teman-teman tidak berhasil atau gagal untuk punya 5 nama untuk dikontak, maka akan dipotong 10.000 per hari. Jangan lihat teman-teman dari angkanya, tetapi bagaimana hal ini sangat-sangat menolong teman-teman untuk melatih kedisiplinan untuk mempunyai list nama. Kenapa list nama ini sangat penting? Ini adalah bahan dasar kita di bisnis ini. Kalau teman-teman tidak punya list nama, siapa yang mau diprospek? Siapa yang mau diedukasi? Penting banget ya. Nah, kemudian list nama tersebut ya perlu kita catat ya, bagaimana apakah dia sudah bisa dihubungi, apakah dia belum jawab handphonenya kita ya, callnya kita. Siapa tahu memang saat itu dia masih sibuk ya, kita bisa hubungi dia next day, keesokan harinya atau beberapa hari kemudian. Nah, jadi teman-teman wajib banget ya punya namanya daftar nama, punya namanya buku catatan untuk aktivitas. Nah, setelah itu teman-teman juga penting banget dalam 30 hari pertama ini menguasai ya untuk produk-produk utama. Ya, caranya gimana? Kami akan kirimkan link video-video produk, penjelasan produk ya. Teman-teman perlu belajar mandiri ya dan mencatat waktu menonton video tersebut ada nggak hal-hal yang masih membingungkan. Itu dicatat teman-teman ya. Jadi di sini kita sistem belajarnya itu adalah trainingnya melalui video, teman-teman nonton, catat apa yang masih bingung, apa yang ingin ditanyakan, kemudian nanti ketika bertemu dengan leader, ya teman-teman agent bisa menanyakan hal-hal yang masih membingungkan. Dan leader akan meminta teman-teman untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari, poin-poin apa yang teman-teman dapat, dan bagaimana kira-kira teman-teman mau menjual atau mengedukasi orang dari apa yang teman-teman dapatkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman waktunya teman-teman yang atur, mau nonton itu di malam hari, di pagi hari, teman-teman yang atur untuk pembelajaran mengenai training ini. Nah, selain daripada training, teman-teman juga kita akan banyak latihan ya, role play ya. Setelah teman-teman terima video ya, cara menghubungi calon nasabah, cara menelpon mereka, ya kan, cara presentasi, itu teman-teman nanti latihan. Tugas kami sebagai leader adalah bagaimana menolong teman-teman untuk menjelaskan dengan lebih baik lagi.
Karena banyak agent di lapangan, kenapa mereka susah banget untuk closing? Karena cara mereka menyampaikan ya, mungkin poin-poin yang utama itu tidak disampaikan, cara ngomongnya terlalu cepat, cara ngomongnya itu tidak menarik ya, sehingga orang tidak tergerak hatinya. Teman-teman ingat ya, produk kita, produk-produk asuransi adalah produk-produk yang dibeli karena emosi, bukan karena logika. Dia perlu untuk secara emosi tersentuh, kemudian baru dia setuju, dan disitulah baru main logika. Jadi harus emosi dulu yang bermain, baru logika. Sepanjang dia belum tersentuh emosi dia masih banyak bermain dengan logika, teman-teman akan banyak mengalami yang namanya penolakan-penolakan. Ya, jadi tugas teman-teman dan saya menceritakan sebaik mungkin sehingga orang tersebut terbawa emosinya ke apa yang kita ceritakan. Karena kan yang namanya asuransi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi kan. Belum terjadi gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Beda kalau seseorang mau beli rumah, mau beli mobil kan jelas ya barangnya ada seperti itu. Kalau asuransi nggak bisa kayak begitu. Belum terjadi soalnya. Kalau sudah terjadi ya sudah terlambat. Tidak mungkin lagi bisa punya yang namanya polis asuransi. Nah, jadi teman-teman akan terima video script, itu dilatih, dipelajari, dihafal, dan dilakukan dengan baik. Teman-teman fokus pada sharing info saja pada teman-temannya atau saudara-saudara, pada calon nasabah. Jangan khawatir, don't worry jika dia menolak, tidak balas WA teman-teman, tidak angkat HP-nya, jangan baper ya. Di bisnis ini selalu berlaku hukum probability. Dari 10 orang yang terima informasi dari kita, mungkin hanya 2 orang saja yang respon dan 1-2 orang yang akan setuju dengan konsep proteksi yang kita sampaikan kepada mereka. Don't worry ya teman-teman. Di bisnis apa saja selalu berlaku yang namanya hukum probability. Bedanya teman-teman di sini menawarkan satu hal yang mulia, satu hal yang mengedukasi mereka, penting banget. Mereka memang belum alami. Justru dia harus beli, dia harus punya ketika belum alami. Ketika sudah alami, sudah terlambat. Nah, kemudian teman-teman juga di 30 hari ini bisa menguasai untuk presentasi sederhana dan trial closing. Agent bisa dengan lancar presentasi sederhana ya, baik melalui telepon, video call, Zoom, atau bertemu langsung dengan calon nasabah. Kalau teman-teman masih ragu ya, teman-teman bisa kami dampingi untuk join fieldwork ya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman mengajak calon nasabahnya itu untuk menjual masalah di awal. Ketika dia mulai tertarik, teman-teman bisa video call bertiga ya. Jadi calon nasabah, teman-teman dan kami sebagai leader bisa join di situ. Atau kalau tidak, bukan video call, bisa juga dengan grup WA. Nanti kami bantu teman-teman sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana sih cara yang benar memprospek dan presentasi. Teman-teman bisa latihan dan bisa lakukan itu diulang-ulang saja gitu ya. Nah, selain itu tentu saja agent setiap hari perlu untuk isi monitoring table. Kenapa? Sebenarnya ini bukan buat leader loh teman-teman. Ini kepentingannya buat teman-teman sendiri ya, sehingga teman-teman di situ bisa menilai performanya seperti apa. Ingat ya teman-teman, sekali lagi di sini adalah bisnis asuransi. Teman-teman dibayar berdasarkan aktivitas yang dilakukan ya, aktivitas yang dilakukan dengan baik tentu saja akan ada result seperti itu. Dan setiap minggu ada weekly performance review. Jadi dari monitoring table yang teman-teman isi nanti akan didiskusikan dengan leader. Ya teman-teman, ini kurangnya masih di mana? Apakah teman-teman masih kurang pede ya, mindsetnya belum begitu benar gitu ya, atau teman-teman masih kurang di skill secara presentasi yang baik ya kan, atau ternyata teman-teman marketnya ini belum pas gitu ya. Nah, itu semuanya nanti kita bisa review sehingga teman-teman ada pertumbuhan dan perubahan ya. Tentu saja semuanya untuk kebaikan teman-teman ya. Teman-teman kan mau yang cepat ya, dalam waktu 6 bulan bisa langsung dapat result ya. Di sini pasti kok. Yang penting bisa dilakukan setiap hari semua tahapan-tahapan itu.
Jadi dalam 30 hari pertama ya, kita berharap agent wajib pecah telur atau terjadi minimal 1 closing dalam 30 hari pertama. Sepanjang agent melakukan dengan baik semua step-step, langkah-langkah aktivitas, saya yakin agent pasti bisa, pasti mampu bahkan lebih daripada 1 case dalam 30 hari pertama. Nah, ini yang penting nih ya. Nanti teman-teman setiap hari ya, setiap minggu bisa review nih. Mengapa banyak agen asuransi gagal tidak mampu closing dalam 30 hari pertama? Ya, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, agen belum memiliki mindset yang benar tentang seorang pebisnis yang wajib buka toko atau lakukan edukasi minimum ke 3 orang setiap hari. Dia masih menunggu bola. Nggak bisa gitu teman-teman ya. Teman-teman wajib apapun yang terjadi, disiplinkan diri sendiri untuk terus edukasi orang 3 orang setiap hari minimum ya. Dengan mindset yang benar bahwa kita melakukan ini karena punya misi yang mulia untuk menolong mereka. Mengapa banyak agen yang gagal? Faktor lainnya adalah agen tidak pede, masih ragu, masih gengsi, malu. Padahal kita tahu bersama misi pekerjaan ini adalah sangat mulia ya. Mengapa kita malu untuk menolong orang? Mengapa kita gengsi untuk menolong orang? Ya, teman-teman di sini tidak pernah meminta-minta atau memaksa orang ya untuk membeli premi, tidak teman-teman. Tetapi bagaimana kita mengedukasi mereka dengan baik sehingga kalau teman-teman lakukan dengan baik dan benar semua prosesnya, saya yakin pasti calon nasabah akan setuju dengan konsep proteksi ini. Yang berikutnya adalah agen pilih-pilih orang untuk diedukasi dari daftar nama yang dimiliki. Ya, dia udah langsung mikir ya, ini nggak mungkin lah, saya nggak enak hubungi dia ya, nanti dia ngomong apa ke saya. Banyak seperti itu teman-teman yang di lapangan ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau sukses ya, teman-teman perlu terus ya tiap hari ucapkan seperti yang saya sampaikan tadi di depan cermin, bahwa saya tugasnya adalah mengedukasi orang, misi saya mulia ya, dan Tuhan akan buka pintu rezeki dengan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk saya layani. Tentu saja teman-teman, kalau kita lakukan itu dengan baik, itu doa ya teman-teman, Tuhan pasti buka jalan ya. Edukasi saja setiap orang berdasarkan prioritas utama dulu ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya orang-orang yang teman-teman dekat. Contoh misalnya orang tua, kakak, adik, sepupu, orang-orang yang kenal dekat dengan teman-teman. Ya, respon mereka kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah aktivitas kita dan niat baik kita untuk terus melakukan hal ini dengan baik. Agent tidak disiplin lakukan rutin semua tahapan di atas ya. Jadi masih bolong-bolong nih. Hari ini kalau dia moodnya baik dia lakukan ya, mungkin satu orang, nanti 3 hari lagi baru 1 orang lain. Ini kalau seperti ini teman-teman akan sulit ya untuk berkembang dan sukses di Prudential. Kenapa? Kunci utama sukses di Prudential adalah mindset yang benar dan disiplin. Yang paling sulit dalam hidup ini adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri. Ya, jadi tolong teman-teman disiplinkan diri sendiri. Saya yakin teman-teman pasti sukses. Agent langsung jualan produk tanpa edukasi dan jual masalah. Ya, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, produk asuransi adalah produk di mana belum terjadi hari ini. Sesuatu yang ada dalam pikiran atau bayangan si calon nasabah, ya. Tetapi dia perlu ambil sekarang. Kenapa? Belum terlambat. Kalau sudah kejadian, sudah di depan mata, tidak mungkin lagi dia miliki. Ya teman-teman, jadi kita tidak menjual produk, yang kita jual adalah masalah. Kita setelah dia tahu masalahnya apa, baru kemudian kita kasih solusi. Ya, solusinya berupa produk, tapi yang kita jual adalah masalah. Berikutnya lagi, agent cepat baper. Ya, di bisnis apapun juga selalu berlaku hukum probability. Dari 10 orang yang diedukasi, mungkin hanya 1-2 orang saja yang Tuhan pilih untuk kita layani sebagai nasabah. Jadi teman-teman perlu tahu ini, sehingga teman-teman tidak putus asa. Begitu ada yang tidak mau, next lagi. Begitu ada yang tidak mau, next lagi.
Nah, orang tidak mau ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin saat itu bukan saat yang tepat. Mungkin dia lagi bingung, banyak masalah, dia juga memang lagi nggak punya duit, ya. Nanti kita bisa datangi kembali kepada mereka. Jadi jangan langsung di close ya bahwa ini orang nggak mau, jangan langsung malah cap gitu loh ke orang tersebut. Kita bisa dengan datang lagi ke dia, edukasi lagi dengan konsep-konsep dan ide yang baru. Demikian saja ya teman-teman, untuk memulai bisnis ini simple kan, tidak sulit. Nah, lakukan terus ini. Di video berikutnya saya akan jelaskan ke teman-teman bagaimana cara mengisi untuk monitoring table seorang new agent.